Selamat malam untuk semuanya. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Sampai salam damai sejahtera untuk kita semua. Malam hari ini kita akan bahas tentang kira-kira kita prediksi kisi-kisi soal yang akan Anda isi atau soal yang akan Anda pelajari pada hari Rabu ujian, ya. Mudah-mudahan Anda pasang telinga. Kalau tidak sempat catat, harus dicatat, tidak apa-apa. Tapi saya akan rekam sini supaya nanti saudara akan baca ulang. Kira-kira kita akan saudara akan melihat dan membaca, kita prediksi soal-soal yang muncul. Yang pertama itu adalah saudara pelajari tentang awal mulanya perkembangan antropologi sekitar tahun 1800-an. Itu perkembangannya antropologi. Kemudian yang berikut juga saudara pelajari dalam perkembangan itu kira-kira hal apa yang akan saudara kaji di dalam kebudayaan tersebut yang mereka bawa pada zaman 1800-an. Kemudian yang berikut kita prediksi adalah contoh kasus yang ada adalah yang termasuk di dalam ruang lingkup kebudayaan. Ruang lingkup kebudayaan. Jadi, ruang lingkup kebudayaan seperti apa? Kemudian, kira-kira prediksi yang berikut itu integrasi masyarakat. Apa integrasi masyarakat itu seperti apa? Proses integrasi itu seperti apa? Unsur integrasi seperti apa? Sehingga Anda bisa membaca artinya. Integrasi masyarakat itu, apakah dia itu adalah berpindahnya dari suatu tempat ke tempat lain kah? Atau integrasi masyarakat itu seperti adanya pendidikan atau pembelajaran ataukah suatu perubahan budaya. Nah, itu nanti saudara perbanyak lagi dalam hakikat integrasi, kemudian unsur integrasi, dan bagian-bagian integrasi. Yang berikut adalah ahli-ahli atau menurut ahli. Ada satu atau dua ahli aja yang akan saudara pelajari, termasuk dalam unsur kebudayaan. Dalam ahli itu ada unsur kebudayaan. Siapakah yang mengungkapkan tentang unsur kebudayaan sesuai dengan contoh kasus. Contoh kasus. Kemudian yang berikut adalah
Ah, kebudayaan dan unsur-unsur kebudayaan. Apa artinya? Apa yang dimaksud budaya? Apa itu kebudayaan? Apakah kebudayaan itu sebagai ilusi kan? Kebudayaan itu sebagai konkret? Atau dia fakta? Atau dia itu hanya fiksi? Atau semacam maya belaka? Selanjutnya, kalau kebudayaan yang kita anut itu mempunyai nilai, mempunyai sifat sejarah. Apakah bernilai perilaku, bernilai sosial, atau bernilai sosiologi, antropologi, atau religius. Itu keputusan ada di tangan Anda. Hakikat dari antropologi. Ya, hakikat antropologi diperdalam, dibaca lagi sedikit. Apa yang dimaksud dengan sistem pengetahuan, sistem permufakatan, apa yang dimaksud dengan asimilasi, difusi yang berhubungan dengan kebudayaan. Kemudian yang berikut adalah misalnya contoh kasus ya dalam perkembangan. Saya coba baca satu kasus. Ketika Anda tes atau ujian ulang, ujian sedang berlangsung. Ya, hubungan sosial antara peserta mahasiswa diwarnai dengan persaingan untuk mendapatkan nilai terbaik. Ya. Dan tidak terjadi kerjasama. Termasuk apa itu? Itu nanti saudara jelaskan. Apakah itu adalah asimilasi? Apakah itu adalah disosialisasi? Apakah itu adalah asosiasi? Atau akomodatif? Atau termasuk aktualisasi? Keputusan ada di tangan Anda. Selanjutnya, kasus juga. Ya, seseorang melakukan atau seorang pegawai dalam suatu perusahaan tertentu, dia melakukan kegiatannya, menerima upah, kemudian menyisipkan upah untuk keperluan hidupnya secara terus-menerus. Pernyataan itu apakah yang dimaksud? Contohnya tersebut. Apakah itu hierarkis? Apakah itu kasta? Apakah itu termasuk dalam regulasi, hukum, norma, atau semacam suatu hal biasa? Kasus. Selanjutnya kalau saudara juga akan pelajari bagaimana bentuk-bentuk interaksi sosial. Contohnya, dalam bentuk-bentuk interaksi sosial terdapat keadaan di mana sebuah konflik terjadi. Apa itu? Pernyataan apa yang dimaksud?
dengan konflik itu? Nanti saudara cari. Hakikat pada dasarnya mempunyai keinginan untuk suatu usaha dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Apa artinya? Ruang lingkupnya apa? Nanti saudara pelajari. Selanjutnya, saudara membaca, tengok sedikit tentang fungsi dan nilai budaya. Fungsi dan nilai budaya. Satu kasus tentang kelompok terakhir yang saudara presentasi. Ingat kelompok terakhir yang saudara presentasi itu kasus keluar semua. Masih ingat atau tidak? Masih, Pak. Masih. Pak. Oke. Itu kelompok terakhir antara kelompok 17, 18, 19, 20 itu semua kasus, contoh kasus keluar semua. Jadi dibaca. Yang berikut, salah satu contoh di daerah saya, ya, di daerah yang saya tinggal, setiap minggu sekali ibu-ibu melakukan kegiatan yasinan. Nanti tanya teman-temannya Muslim. Apakah pernyataan contoh unsur budaya tersebut? Apakah dia termasuk dalam sistem pengetahuan, sistem kemasyarakat, sistem kebiasaan, sistem apa lagi? Ya, itu kasus. Nanti saudara tanya di teman-temannya Muslim. Apa ibu-ibu lakukan yasinan itu apa? Coba tanya, siapa di sini? Ada Anissa? Tanya Anissa. Ada Sri? Tanya Sri. Kemudian yang berikut, saudara pelajari juga tentang faktor penyebab terjadinya budaya. Faktor penyebab terjadinya budaya. Ya, itu ingat faktor penyebab terjadinya budaya. Ada beberapa soal di dalamnya. Selanjutnya, ya, contoh kasus. Marakoe adalah seorang mahasiswa yang berprestasi di perguruan tinggi tertentu. Dia sering belajar malam hari di rumah tanpa perintah dari orang tua. Dan dia mendapatkan nilai yang bagus. Dia bertekad untuk menjadi orang yang sangat sukses pada hari esok. Perilaku Marakoe belajar termasuk contoh titik-titik. Silakan saudara nanti berpikir sendiri. Selanjutnya, kalau saudara baca tentang kebudayaan, apakah berbeda antara
kebudayaan masyarakat lainnya, apa yang menyebabkan, mengapa demikian. Itu dalam kasus. Selanjutnya, jangan lupa tengok permasalahan dalam sosiologi dan antropologi dalam bidang kesehatan atau medis. Apa itu? Kemudian kebiasaan, satu contoh lagi ya. Bambang adalah seorang pria yang sukses. Setahun kemudian ia bangkrut dan membuatnya sangat terpukul. Sehingga dia berpikir pendek untuk memberikan sesajen kepada hal-hal yang mistik. Ciri mental tradisional yang dimiliki Bambang adalah termasuk apa yang saudara pikirkan tentang Bambang. Kemudian contoh kasus. Vento ketika dia terjadi musibah, kemudian temannya Vento mengingat musibah yang dialami Vento. Sikap contoh apakah yang dilakukan temannya Vento? Silahkan saudara berpikir nanti. Yang berikut, kisi-kisi yang ke 89. Perubahan sosial. Ya, perubahan sosial. Apakah itu ya dalam masyarakat kapitalis yang terakhir atau yang berikut adalah apakah yang disebut sebagai elemen materialis. Jadi itu kurang lebih ada 80-an kisi-kisi yang saya sudah bacakan pada saudara, dan ada yang berkembang jika saudara pelajari seperti yang tadi saya katakan, bahwa misalnya unsur budaya, ciri budaya, hakikat budaya itu bisa double 2, 3 atau 4 soal di dalam. Sehingga saudara bisa pelajari di dalam. Unsur, ciri, ya. Apa itu difusi, apa itu asimilasi, apa itu
apa namanya, masyarakat tradisional, apakah itu lingkungan alam, lingkungan sosial, transkultural, akultur, hakikat kebudayaan, fungsi kebudayaan, itu bisa double 3-4 soal di dalamnya. Apakah dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Kalau saudara dengar, saya pikir demikian dari saya, dan selamat belajar. Semoga saudara sukses.